Sekarang apa makna Allah? Asal kata Allah berasal dari kata al-ilah. Antum bisa bayangkan al-ilah, alif, lam, kemudian hamzah, lam dan ha, ya, al-ilahu. Terus berkata Imam Al-Kisai yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ketika membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ketika membahas lafaz Allah. Asluhu al-ilahu. Asal kata lafaz Allah adalah al-ilah. Ya. Kemudian dari kata al-ilah ini dimasukkan huruf lam menggantikan huruf alif yang di tengah. Jadi kan alif, lam, ha, kan gitu asalnya al-ilah ya. Alif yang di tengah itu dibuang dan diganti dengan lam. Alif, lam, ha. Jadi lamnya ada 3. 2 lam. Di antaranya disatukan dengan syiddah, tasdid. Jadilah lafaz Allah. Oleh karena itulah maka lafaz Allah tidak bisa dihilangkan alif lamnya. Menjadi Allah saja umpamanya. Tidak bisa. Jadi asal katanya dari al-ilah. Apa makna al-ilah? Makna secara bahasa dari al-ilah adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah. Maka al-ilah termasuk asal kata dari Allah. Al-ilah itu sendiri termasuk salah satu di antara Asmaul Husna yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di antara dalam Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian ini, makna ilah itu kan sesembahan tadi. Sesembahan kalian ini, ilah kalian inilah ilah yang esa, yang satu-satunya. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya kecuali Dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Juga dalam Al-Quran surah At-Taubah 31, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah manusia diperintah kecuali hanya untuk menyembah ilah yang satu, yaitu Allah. Tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Dia. Maha suci Dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam surah Al-Anbiya 108 juga dikatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah telah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian hanya ilah yang satu. Maka maukah kalian tunduk kepadanya? Jadi al-ilah itu sendiri termasuk salah satu di antara al-asmaul husna. Nah, lafaz Allah berasal dari kata al-ilah ini. Adapun makna atau definisi Allah yang paling bagus dan paling mencakup adalah definisi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Rawahu Ibnu Jarir fi tafsirih. Kata Ibnu Abbas, Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah itu pemilik
al-uluhiyah dan al-ubudiyah atas seluruh makhluknya semuanya. Pemilik al-uluhiyah itu pemilik hak untuk disembah dan diibadati. Itu makna Allah. Allahu dzul uluhiyah. Allah itu pemilik al-uluhiyah. Apa tadi al-uluhiyah maknanya? Hak untuk disembah satu-satunya. Di ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ya. Dari tafsiran atau penjelasan Ibnu Abbas tentang lafaz Allah ini, maka lafaz Allah memadukan dua perkara. Dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang berkaitan dengan Allah itu sendiri, yaitu sifat al-uluhiyah. Jadi al-uluhiyah artinya hak untuk disembah, dan itu terambil dari lafaz Allah itu sendiri yang maknanya dzul uluhiyah. Sebagaimana al-alim maknanya dzul ilmi, al-aziz artinya dzul izzah, al-hakim artinya dzul hikmah, ar-rahman dan ar-rahim artinya dzur rahmah, dan seterusnya begitu. Al-alim dzul ilmi, al-qadir dzul qudrah, al-aziz dzul izzah, Ar-Rahim dzul rahmah, Allah dzul uluhiyah. Jadi Allah, di dalam lafaz Allah pertama ada sifat yang berkaitan dengan zat Allah itu sendiri, yaitu sifat al-uluhiyah. Sifat yang berhak untuk disembah. Dan sifat ini menunjukkan keagungan. Karena tidak mungkin sesuatu disembah kalau tidak agung. Saking agungnya dia layak dijadikan sesembahan, dijadikan sesuatu yang diibadati. Bahkan layak disucikan dari seluruh sekutu dan saingan atau tandingan. Gak boleh ada sesuatu yang disamakan dengan dia dalam hak uluhiyah, dalam hak untuk disembah. Siapa yang mengadakan tandingan walaupun dia juga beribadah kepada Allah dengan kadar ibadah yang super khusyuk, orang musyrik juga kan menyembah Allah. Kenapa kalau menyembah Allah disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah dia juga menyembah yang lain. Ketika menyembah Allahnya khusyuk luar biasa. Sampai nangis dia. Seluruh air matanya tertumpah. Tapi di luar itu dia pun menyembah yang lain, tetap syirik. Tetap dia melakukan hal yang tidak layak dilakukan kepada Allah. Karena Allah adalah dzul uluhiyah. Makna dzul uluhiyah itu satu-satu yang layak disembah dan satu-satu yang layak tidak boleh disekutukan dalam hal peribadatan dan penyembahan. Oleh karena itu dikatakan bal istahaqqa alla yusyarikahu fi hadzal wasfil azim musyarikun biwajhin minal wujuh. Allah itu berhak tidak disekutukan di dalam penyembahan yang merupakan sifat yang agung ini, ya, disekutukan dari aspek manapun. Karena apa? Karena ausaful uluhiyah hiya jami'u ausafil kamal wa ausafil jalal wal azamah wal jamal wa ausafir rahmah wal bir wal karam wal imtinan. Karena apa? Karena sifat uluhiyah adalah sifat yang di dalamnya mengandung sifat-sifat kesempurnaan dari sifat yang ada dalam Asmaul Husna yang lain.
Dia layak disembah karena dia sempurna dalam hal menciptakan, sempurna dalam hal keagungan, sempurna dalam hal keindahan, sempurna dalam hal kekuasaan, sempurna dalam hal keagungan dan kegagahan, sempurna dalam hal kebaikan dan kedermawan, sempurna dalam segala hal. Itu semua sifat-sifat kesempurnaan itu sudah tercakup, terkandung, terdapat dalam sifat al-uluhiyah. Makanya tidak boleh yang seperti ini diduakan. Ya. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat yang membuat dia layak disembah dan diibadati. Sifat yang layak untuk diagungkan dan dibesarkan. Sifat yang layak untuk diesakan. Sifat yang layak untuk dia berdiri sendiri, mengatur, menguasai seluruh alam jagat raya ini. Sifat yang layak untuk memberi rahmat dan memberikan kenikmatan zahir ataupun batin kepada seluruh makhluknya. Sifat yang layak mengetahui segala sesuatu, ya, berbuat baik, memberikan rahmat, menunjukkan kekuasaan, kegagahan dan dominasi terhadap makhluknya dan seterusnya. Jadi seluruh sifat-sifat kesempurnaan dimiliki oleh Zat Dzul al-Uluhiyah ini. Sebaliknya, amma siwahu, selain dia, muftaqirun ilaihi ala dawam min jami'il wujuh. Selain dia selalu butuh kepada dia secara kontinu setiap saat, terus menerus dari seluruh aspek. Kita amat butuh kepada Allah. Dunia ini amat butuh kepada Allah. Jangankan dunia tuh ya. Lalu lintas saja ini butuh nggak kepada pengatur? Ya butuh. Kalau nggak ada pengatur, wah semrawut. Ada pengatur aja macet. Ya. Konon Bandung ini sekarang sudah lebih macet dari apa? Dari Jakarta dan Surabaya. Ya. Dulu kan kota termacet Jakarta. Sekarang prestasi sebagai juara termacet itu direbut oleh Bandung. Prestasi yang bagus apa yang tidak bagus? Yang tidak bagus tentu saja. Jadi lalu lintas saja yang simpel dibanding alam jagat raya. Hanya ngatur kendaraan saja. Itu pun kendaraan bermotor. Kalau yang tidak bermotor masuk seperti roda kan tidak diatur merenya. Sepeda gitu. Sepeda nabrak lampu merah, mau ditilang mau. Paling dikempesan. Dengan ganggu tuh, bikin celaka orang. Itu butuh orang yang ngatur. Yang ngaturnya polisi dan pemerintah yang memberlakukan undang-undang lalu lintas, gitu kan? Dengan ada aturan itu, ada rule-nya, ada regulasinya, ada aturannya, ada ketentuannya, dan ada pengawas, pelaksana, dan eksekutor. Ya, memberikan hukuman kepada yang melanggar. Baru tuh aman. Itu baru lalu lintas. Butuh kepada yang ngatur. Apalagi bumi alam jagat raya ini yang lebih kompleks, lebih komprehensif, lebih riweuh. Butuh kepada sang pengatur dengan pengaturan yang super sempurna. Tanpa itu wah hancur ya. Kalau dulu saya sering menjelaskan bumi, planet, bintang, bulan, matahari beredar pada orbitnya, pada garis edarnya dengan kecepatan tertentu, dengan jarak tertentu, dengan arah tertentu yang tidak keluar. Itu tanpa ada yang ngatur nggak bisa. Bisa beradu satu sama lain. Kalau teori itu benar. Betul ada planet yang lain.
Konon sekarang katanya teori itu nggak benar, ya. Matahari itu tidak berputar, tidak diam dan kita mengelilingi matahari, tapi matahari yang betul mengelilingi bumi yang diam katanya. Allahu a'lam. Jangan diperpanjang dengan hanya itu nanti. Saya nggak akan jawab. Jadi seluruh makhluk sangat butuh kepadanya, butuh rizki, butuh pengaturan, butuh manajemennya dan seterusnya. Maka itulah sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Allah sebagai Dzul Uluhiyah. Ini sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama, kandungan pertama, lafaz Allah mengandung sifat yang berkaitan dengan Allah itu sendiri, yaitu pemilik hak untuk disembah. Kedua, al-wasful muta'alliqu bil 'abdi min hadzal ism. Ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain mengandung sifat yang berkaitan dengan makhluk, yaitu al-ubudiyah, penghambaan dari makhluk. Makhluk menghambakan diri menyembah beribadah kepadanya, seluruh makhluk dengan caranya masing-masing. Jangan dikira langit dan bumi tidak ibadah. Jangan dikira matahari tidak ibadah. Ibadah dengan caranya masing-masing. Mereka sujud dengan caranya, cara dia sendiri. Kalau cara sujud kita kan tahu, itu nungging gitu ya. Kita sering melihat, sering juga melakukan. Matahari beda lagi sujudnya. Benda lain beda lagi sujud. Semuanya beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 84 Allah berfirman, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang menjadi ilah di langit, juga menjadi ilah di bumi. Ilahnya tetap satu, yaitu Dia, Allah. Dia tetap menjadi ilah di langit yang diibadati oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat, bukan Superman. Bukan burung, burung masih penduduk bumi. Dialah yang menjadi ilah di langit yang disembah oleh penduduk langit, dan menjadi ilah di bumi yang disembah oleh penduduk bumi. Baik terpaksa ataupun sukarela, seluruhnya tunduk pada keagungan Allah Azza wa Jalla dan taat patuh kepada seluruh kehendaknya dan kemauannya. Berdasarkan hal itulah maka seluruh hamba beribadah, menyembah, melakukan berbagai macam aktivitas, baik aspek zahirnya ataupun aspek batinnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, sesuai dengan kadar ketundukan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka di dalam lafaz Allah terkandung dua hal atau dua sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah, yaitu al-ma'bud, dan sifat yang berkaitan dengan diri makhluk, yaitu al-ibadah. Dia al-ma'bud yang berhak diibadati, dia juga kita sebagai makhluk beribadah kepadanya. Ibadah kita adalah perbuatan kita kepada Allah sang ma'bud, dan Allah sendiri zat yang layak untuk diibadati. Dua sifat ini di dalam beberapa ayat disatukan oleh Allah. Seperti Al-Quran surah Toha 14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri.
Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain aku. Ini dia menyebut hak dia, sifat dia, yaitu zat yang layak disembah. Lalu Allah menyatakan, fa'budani, maka sembahlah oleh kamu aku. Ini yang berkaitan dengan manusia, yaitu peribadatan yang dilakukan oleh manusia. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Juga dalam Al-Anbiya 25 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak selain aku. Ini hak yang berkaitan dengan sifat Allah. Ya, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku. Ini yang berkaitan dengan makhluk, yaitu aksi makhluk berupa menyembah Allah. Dalam surah Maryam 65 Allah berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah, sembahlah dia, yaitu Allah, dan sabar kalian dalam beribadahnya. Allah menyuruh sabar ketika beribadah kepada Allah, mengisyaratkan di dalam sabar itu, di dalam ibadah itu banyak apa? Banyak gangguan, banyak kendala, banyak obstacle, banyak penghalang, banyak godaan yang bila tidak sabar bisa apa? Berhenti dari ibadah. Datu sholat umpamanya ibadah dah. Kalau umpamanya kita tidak sabar mah bisa meninggalkan sholat atau minimal menunda sholat. Apalagi saum, aduh malas, lapar, haus gitu ya. Germa mayu deh umpamanya. Harus saum di bulan Ramadan. Kalau nggak sabar mah bisa dilanggar. Ngaji kayak begini atau dah, kalau nggak sabar mah haroream teuing. 2 jam duduk. Ya, kalau di Masjid Cipaganti setengah jam sebelum dimulai harus sudah datang. Kalau datangnya terlambat akan kebagian di jok motor. Di teras juga nggak kebagian umpamanya, apalagi di dalam ya. Pas sesedek padu tuur, kemudian panas. Di antara ahwat ada yang bawa kipas hihid. Di antara ada yang diumpetin kipas elektronik. Itu ahwat lagi apa? Dibuka teh kipas. Adem ya. Itu mungkin bekas haji, bekas umroh di musim panas, ada wadah cair dipencet shot, namun serat, adem. Mungkin ada yang begitu. Membayangkan ada BC kemudian dibaca, hadirilah kajian di Masjid Raya Cipaganti. Oh, kebayang pas sesedek, kebayang panas cangkel, kebayang panas bujurnya, dan seterusnya. Kalau nggak sabar haroream, mending di rumah bari gogoleran, bari nyetel YouTube atau nyetel Facebook. Kan ada disiarkan secara langsung lewat Instagram. Bari ngemil, gemrot we kata. Beda pahalanya itu, beda pahalanya ya. Jauh beda pahalanya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembah dia dan sabar ketika menyembahnya. Agar continue istiqamah. Terus hal ta'lamu lahu samia, apa kamu mengetahui ada enggak yang sebanding dengan Allah yang kamu sembah? Enggak ada. Sok sebut makhluk manusia yang paling hebat, Fir'aun. Mana sekarang? Udah qaid. Raja-raja amat berkuasa zaman dahulu umpama Iskandar Dzulqarnain yang pendiri kerajaan Iskandariah yang terkenal, kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria namanya. Mana sekarang? Udah nggak ada. Siapa lagi yang berkuasa? Semuanya sudah nggak ada.
Ya, nggak ada yang sebanding. Allah Maha Kuasa dari awal sampai akhir. Awalnya tak ada awalnya, akhirnya tak ada akhirnya. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia dan tak ada sesuatu pun setelah dia. Itu huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwas sami'ul dan seterusnya. Ya. Inilah penjelasan makna Allah, ya, cukup sampai di sini. Insya Allah untuk ke depan kita masuki pembahasan makna